Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mengelola fungsi MSDM secara strategis yang beranggotakan Fauzia Anissa Gita NPM 62, Afrilia Putri NPM 64, Dwi Ardianto NPM 79, Laila Nurul Fajri NPM 84, Tiara Gita NPM 90, Nida Ahmad NPM 91, dan Nova Resmita NPM 92. Jadi untuk memahami transformasi yang terjadi dalam MSDM, kita harus memahami dulu aktivitas MSDM dalam hal nilai strategisnya. Salah satunya yaitu aktivitas transaksional. Di sini merupakan transaksi sehari-hari seperti administrasi tunjangan, pencatatan, dan layanan karyawan. Kemudian untuk aktivitas transaksional ini menciptakan kapabilitas dan adaptabilitas jangka panjang bagi perusahaan. Lalu disusul aktivitas tradisional. Di sini meliputi rekrutmen dan seleksi, pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi, serta hubungan karyawan. Lalu untuk aktivitas transformasional meliputi manajemen pengetahuan, pengarahan dan pembaruan strategi, perubahan kultural, dan pengembangan manajemen. Semua fungsi MSDM ini harus meningkatkan usahanya dalam aktivitas tradisional dan transformasional agar dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Selanjutnya, membangun strategi SDM. Dalam membangun strategi SDM, bisa kita tahu ada 3 cara. Yang pertama, proses dasar. Bagaimana sih fungsi-fungsi SDM membangun strateginya? Penelitian dewasa ini menguji bagaimana fungsi SDM memulai proses membangun strateginya mereka yang mendukung strategi bisnis. Setelah melakukan studi kasus terhadap 20 perusahaan, Wright dan rekan-rekannya menjabarkan pendekatan umum yang sesuai dengan proses pengembangan suatu bisnis. Selanjutnya, pelibatan line eksekutif. Proses generik ini memberikan potensi untuk melibatkan line eksekutif dalam sejumlah cara. Oleh karena itu, strategi SDM berusaha menjawab masalah-masalah bisnis. Maka, pelibatan orang-orang yang bertugas menjalankan bisnis dapat meningkatkan kualitas informasi bagi penyusunan strategi SDM. Yang terakhir, karakterisasi SDM. Seperti yang kita tahu, ada beberapa cara yang menghasilkan strategi SDM, mengakibatkan berbagai level keterkaitan yang dengan bisnis. Secara umum ada 4 kategori hubungan yang dapat diidentifikasikan di sini. Karakterisasi strategi SDM. Nah, terdapat 4 fungsi di sini. Yang pertama, di level yang paling dasar, artikulasi fungsi SDM berorientasi SDM terhadap hasil manusia lebih berakar dari analisis menyangkut apa yang dilakukan fungsi tersebut. Kini bukan dari pemahaman bagaimana hasil manusia tersebut berkaitan dengan bisnis yang lebih besar. Nah, yang kedua, fungsi terkait manusia. Telah mengidentifikasi, mengartikulasi, dan menyelaraskan aktivitas SDM, maka menyangkut hasil dan isu manusia tapi bukan hasil dan isu terkait bisnis. Yang ketiga, fungsi SDM terkait mulai dengan penilaian apa yang harus dikerjakan SDM, lalu mengidentifikasi hasil manusia yang harus menjadi fokus dalam bagaimana hal tersebut dapat diterjemahkan menjadi bisnis yang positif. Nah, yang terakhir, fungsi terkendali bisnis. Telah membangkang strategi SDM yang dimulai dengan identifikasi isu dan kebutuhan bisnis terpenting, memperlihatkan bagaimana orang menyesuaikan dan hasil manusia apa yang diperlukan, lalu membangun sistem SDM yang fokus pemenuhan kebutuhan tersebut. Strategi SDM harus membantu menjawab masalah yang dihadapi bisnis yang akan menentukan keberhasilan, karena pencarian, penarikan, dan permentahanan bangsa semakin menjadi isu kritis. Setiap fungsi SDM menjawab hal ini sebagai bagian dari strategi SDM. Yang selanjutnya yaitu mengukur efektivitas MSDM.
Proses pengambilan keputusan strategis bagi fungsi MSDM menuntut pengambil keputusan memiliki kepekaan terhadap efektivitas fungsi MSDM yang ada saat ini. Informasi ini menjadi dasar keputusan menyangkut proses, sistem, dan skill mana yang perlu diperbaiki dari karyawan. Seringkali fungsi MSDM yang sudah sangat dilibatkan dalam aktivitas transaksional dalam jangka panjang cenderung kekurangan sistem, proses, dan skill untuk menyampaikan aktivitas tradisional yang state of the art dan sepenuhnya tidak dapat berkontribusi dalam arena transformasional. Oleh karena itu, diagnosis efektivitas fungsi MSDM akan memberikan informasi kritis bagi manajemen strategi. Di samping itu, keuntungan dari pengukuran efektivitas fungsi MSDM adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memasarkan fungsi. Evaluasi adalah tanda bagi manajer lain bahwa fungsi MSDM benar-benar peduli terhadap organisasi secara keseluruhan dan berusaha mendukung operasi, produksi, pemasaran, dan fungsi lain dari perusahaan. Informasi menyangkut penghematan biaya dan tunjangan sangat berguna untuk membuktikan keadaan pelanggan internal bahwa praktek MSDM memang memiliki kontribusi terhadap bottom line. Informasi ini juga berguna bagi pencapaian bisnis lain bagi fungsi MSDM. Yang kedua yaitu memberikan akuntabilitas. Evaluasi membantu penentuan apakah fungsi MSDM memenuhi tujuannya serta apakah penggunaan anggaran sudah efektif. Yang selanjutnya yaitu pendekatan bagi evaluasi efektivitas. Ada dua pendekatan yang umum digunakan untuk mengevaluasi efektivitas praktek MSDM. Yang pertama yaitu pendekatan audit atau audit approach. Ini fokus pada pengkajian berbagai hasil dari area fungsi MSDM. Dalam pendekatan ini, umumnya dikumpulkan indikator kunci dan ukuran kepuasan pelanggan. Tipe penelitian efektivitas MSDM yang melibatkan kajian kepuasan pelanggan atau indikator kunci seperti tingkat turnover atau rata hari untuk mengisi suatu posisi terkait dengan bidang fungsional MSDM seperti rekrutmen atau pelatihan. Yang kedua, yaitu pendekatan analisis atau analytic approach. Tipe penilaian efektivitas MSDM yang melibatkan penentuan dampak dari atau biaya dan manfaat finansial dari suatu program atau praktek tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbaiki efektivitas MSDM. Yang pertama yaitu restrukturisasi untuk memperbaiki efektivitas MSDM. Jadi, fungsi MSDM tradisional disusun menjadi subfungsi dasar seperti pengangkatan staf, pelatihan, kompensasi, penilaian, dan hubungan buruh. Fungsi MSDM secara efektif dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama pusat keahlian, yang kedua field generalis, dan yang terakhir pusat layanan. Yang pertama, pusat keahlian pada umumnya terdiri dari spesialis fungsional di area-area SDM tradisional seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan kompensasi. Individu ini idealnya bertindak sebagai konsultan dalam pengembangan sistem dan proses state of the art untuk digunakan dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah field generalis, berisi para generalis MSDM yang ditugaskan ke suatu bisnis unit dalam perusahaan. Individu ini biasanya memiliki tanggung jawab laporan ke kepala lini bisnis dan kepala MSDM, atau lini bisnis biasanya menjadi prioritas. Mereka bertanggung jawab membantu para line eksekutif dalam upaya menjawab masalah-masalah manusia dan memastikan bahwa sistem MSDM memampukan bisnis menjalankan strateginya. Dan yang terakhir adalah pusat layanan, yaitu berisi orang-orang yang bertugas memastikan bahwa aktivitas transaksional disampaikan ke seluruh organisasi. Pusat layanan ini kerap melakukan peningkatan teknologi informasi agar pelayanan terhadap karyawan semakin efisien. Dan yang kedua adalah alih daya untuk memperbaiki efektivitas MSDM.
Alih daya mengharuskan kontrak dengan vendor luar untuk menyediakan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan dan bukan menggunakan karyawan sendiri untuk menghasilkan produk. Mengapa sebuah perusahaan mau mengalihdayakan aktivitas atau layanan MSDM-nya? Jadi, biasanya hal ini dilakukan karena salah satu alasan, yaitu rekanan alih daya dapat menyediakan layanan dengan lebih murah daripada jika dilakukan secara internal, atau rekanan dapat menyediakannya secara lebih efektif daripada jika dilakukan secara internal. Lalu, jenis layanan apa yang dialihdayakan? Biasanya perusahaan mengalihdayakan aktivitas transaksional dan layanan MSDM seperti administrasi, pensiun, dan tunjangan serta gaji. Namun sejumlah aktivitas tradisional dan transaksional juga pernah dialihdayakan. Yang selanjutnya adalah memperbaiki efektivitas MSDM melalui perancangan ulang proses. Yang pertama ada identifikasi proses. Jadi, manajer yang mengendalikan proses atau bertanggung jawab atas fungsi-fungsi di dalam proses tersebut, terkadang disebut dengan pemilik proses, harus diidentifikasi dan diminta menjadi bagian dari tim perekayasaan ulang. Anggota tim harus mencakup karyawan yang terlibat dalam proses tersebut sebagai tenaga ahli dan yang di luar proses, termasuk pelanggan internal dan eksternal yang melihat hasil dari sebuah proses. Kemudian yang kedua adalah pemahaman terhadap proses. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan evaluasi sebuah proses. Beberapa di antaranya yaitu seperti dapatkah pekerjaan digabungkan, atau apakah semua tahapan dalam proses itu memang diperlukan. Kemudian, apakah tahapan dalam proses sudah disusun menurut urutan alaminya, dan masih banyak lagi. Banyak sekali teknik yang dapat digunakan untuk memahami proses. Kemudian, yang ketiga adalah perancangan ulang proses, yaitu selama fase perancangan ulang, tim mengembangkan model, mengujinya, memilih purwarupa atau prototipe, dan menentukan bagaimana cara memadukan purwarupa ini ke dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah implementasi proses. Perusahaan menguji coba proses dengan cara mengujinya dalam lingkungan terbatas dan terkendali sebelum memperluaskannya ke lingkup sebuah perusahaan. Dalam MSDM, teknologi telah digunakan untuk 3 fungsi luas. Yang pertama yaitu pengolahan transaksi, yang merujuk pada komputasi dan perhitungan yang digunakan untuk mengkaji dan mendokumentasikan praktik serta keputusan MSDM. Pengolahan ini mencakup dokumentasi relokasi, pengeluaran pelatihan, dan pelibatan kursus serta pengiriman laporan ke pemerintah. Misalnya, laporan EEO 1 yang mengharuskan perusahaan melaporkan informasi ke pemerintah terkait ras dan gender karyawan menurut kategori pekerjaan. Yang kedua yaitu sistem pendukung keputusan. Sistem ini dirancang untuk membantu manajer memecahkan masalah. Sistem ini biasanya mencakup fitur bagaimana jika yang memampukan user melihat bagaimana perubahan pada hasil ketika asumsi atau data mengalami perubahan. Sistem ini sangat berguna, misalnya untuk membantu perusahaan menentukan jumlah pegawai baru yang diperlukan berdasarkan beragam tingkat turnover atau ketersediaan karyawan dengan skill tertentu dalam pasar tenaga kerja. Yang ketiga yaitu sistem pakar. Adalah sistem komputer yang memasukkan perilaku aturan keputusan manusia yang memiliki kepakaran di bidang tertentu. Sistem ini merekomendasikan tindakan yang sebaiknya dilakukan user berdasarkan informasi yang diberikan. Tindakan yang direkomendasikan ini adalah tindakan yang akan diambil seorang pakar dalam situasi yang sama seperti yang diberikan, seperti manajer yang mewawancarai
seorang kandidat. Yang selanjutnya adalah memperbaiki efektivitas MSDM melalui penggunaan teknologi baru sistem informasi MSDM. Yang pertama adalah teknologi suara interaktif, yang kedua jaringan dan arsitektur client server, yang ketiga basis data relasional, yang keempat pencitraan, yang kelima sistem pakar, dan yang terakhir adalah perangkat kelompok. Yang terakhir adalah 4 kompetensi dasar bidang SDM. Yang pertama, mereka memerlukan kompetensi bisnis, mengetahui bisnis perusahaan, dan memahami kemampuan keuangan ekonominya. Ini memerlukan pengambilan keputusan logis yang mendukung rencana strategis perusahaan berdasarkan informasi yang seakurat mungkin. Oleh karena itu, hampir di semua perusahaan, efektivitas keputusan tersebut harus dievaluasi menyangkut nilai moneternya. Eksekutif SDM harus dapat menghitung biaya dan kerugian dari tiap alternatif. Di samping itu, dampak non-moneter juga tidak boleh diremehkan. Eksekutif SDM harus benar-benar mampu mengidentifikasi isu sosial dan etika yang melekat pada praktik-praktik MSDM. Yang kedua, profesional SDM memerlukan wawasan profesional teknis tentang praktik-praktik state of the art MSDM di area-area seperti pengangkatan staf, pengembangan, penghargaan, desain organisasi, dan komunikasi. Teknik seleksi baru, metode penilaian kinerja, program pelatihan, dan rancangan insentif terus dikembangkan. Sebagian dari program ini dapat memberikan nilai, tetapi sebagian lainnya juga tidak lebih dari sekedar produk MSDM saat ini yang tak ubahnya seperti minyak ular. Eksekutif SDM harus dapat mengevaluasi teknik baru yang ditawarkan sebagai program MSDM state of the art dan hanya menggunakan yang bermanfaat bagi perusahaan. Yang ketiga, mereka harus terampil dalam manajemen proses perubahan, seperti diagnosis masalah, implementasi perubahan organisasi, dan evaluasi hasilnya. Setiap kali sebuah perusahaan mengubah strateginya dengan cara sekecil apapun, seluruh perusahaan harus juga berubah. Perubahan ini menghasilkan konflik, resistensi, dan kebingungan antar orang yang harus mengimplementasikan program atau rancangan baru. Eksekutif SDM harus memiliki skill untuk mengawasi perubahan dengan cara yang memastikan keberhasilannya. Bahkan sebuah survei atau majalah Fortune terhadap 500 perusahaan menemukan bahwa 87% perusahaan memiliki fungsi perubahan atau pengembangan organisasi sebagai bagian dari Departemen SDM. Yang terakhir atau yang keempat, para profesional ini juga harus memiliki kompetensi integrasi, yakni kemampuan untuk mengintegrasikan ketiga kompetensi lain untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini mengharuskan pengambilan keputusan diambil dari perspektif generalis, atau meski pengetahuan spesialis juga diperlukan. Dan hal ini memerlukan penglihatan bagaimana semua fungsi di dalam area MSDM saling selaras agar efektif, serta menyadari bahwa perubahan pada sebagian paket MSDM cenderung memerlukan perubahan di bagian lainnya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan perawatan kesehatan di Texas Tengah berusaha mengisi posisi di bagian sinar X. Perusahaan mampu mengidentifikasi kondisi yang memenuhi syarat untuk posisi ini, tapi tak satu pun dari mereka yang menerima tawaran tersebut. Akhirnya, perusahaan baru dapat mengisi posisi tersebut setelah memeriksa total paket yang diberikan, seperti gaji, tunjangan, kesempatan promosi, dan seterusnya.
Sekian presentasi dari kelompok 13. Kami mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.